Ya pemirsa, razia pedagang pakaian bekas dan tas koper di Senen, Jakarta Pusat ini diwarnai ketegangan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang. Ya, mereka berusaha mempertahankan karung dagangan agar tidak diangkut oleh petugas. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan pedagang pakaian bekas dan tas koper saat menggelar razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pihak nyaris terlibat adu jotos. Petugas mengancam akan mengangkut paksa karung tersebut jika tidak segera dipindahkan dari atas trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki. Petugas juga menindak para pedagang tas koper karena masih nekat menjajakan barang dagangannya di atas trotoar. Razia ini memicu kepanikan hingga para pedagang langsung memindahkan barang dagangan ke dalam kios. Razia kembali digelar menyusul terjadinya penguasaan ruas jalan Senen Raya oleh para pedagang pakaian bekas dan tas koper sebagai tempat penjualan selama beberapa bulan terakhir. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga kerap memicu terjadinya kemacetan kendaraan. Karena tidak lagi dikuasai para pedagang, kini di sepanjang ruas jalan Senen Raya dijaga ketat oleh petugas Satpol PP. Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, sementara itu diduga sepeda motor alami remblong, ibu rumah tangga serta dua bocah ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan yang menurun di Cikondang, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya ketiga korban yang baru pulang acara kenaikan kelas di sekolah harus mendapat perawatan di rumah sakit. Inilah kondisi sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak atap rumah warga di Cikondang, Ganea, Sumedang. Warga pun langsung berupaya menolong korban pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga serta penumpang dua orang anak. Kerasnya benturan membuat sepeda motor ringsek serta kerusakan pada bagian atap rumah warga. Peristiwa terjadi saat pengemudi motor Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas dan kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga motor mengalami remblong sehingga korban tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak atap rumah warga. Suara motor enggak ini tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini. Langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot di SD. Satu keluarga ya? Ya, satu keluarga. Berapa orang itu, Pak? 3 orang. Bertiga. Ketiga korban oleh warga dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradikusuma Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Inilah gambar udara yang beredar di media sosial saat sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis siang. Terlihat truk melintang menutupi ruas jalan dari arah Cawang menuju Kramat Jati. Peristiwa bermula ketika truk melaju dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudinya diduga mengantuk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan lalu terguling. Dia sampai bisa terguling itu sebelumnya nabrak apa, Pak? Enggak nabrak, Mobil apa, Pak, itu, Pak? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa viral di media sosial, polisi memergoki sebuah bus yang menurunkan penumpang di ruas tol dalam kota. Polisi pun memberikan teguran terhadap sopir bus dan penumpang. Sebuah bus tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya tengah menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kalau Bapak Ibu memaksakan keluar, supir yang tadi tidak Bapak Ibu
Bus yang mengarah dari Cawang menuju Selipi dipergoki petugas menurunkan penumpang di tempat yang tak semestinya. Menurut petugas, perilaku yang tidak taat aturan ini dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Meski hanya memberikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang, namun petugas akan menindak tegas sopir bus dengan sanksi tilang jika masih melanggar peraturan. Pada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya. Tentunya ini merupakan perilaku yang sangat tidak tertib dan akan membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar kedepannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama di ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian ya setelah ini ya bertindak tegas kepada ini ya pengemudi supir tadi itu, karena memang peraturannya tidak diperbolehkan untuk menurunkan ini ya penumpang di pinggir jalan tol gitu, karena membahayakan sekali Zila ya. Benar sekali, dan memang ini juga yang harus dievaluasi dan juga dikaji ulang begitu ya, karena ada beberapa titik gitu ya. Kadang saya juga sering lewat naik bus gitu, atau ya mungkin tempat pemberhentiannya diatur gitu atau gimana gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya mungkin ya dari sisi penumpang kalau diberhentiin sama supir juga ya kita ikut-ikutan aja turun. Iya, kalau memang dibolehin semua supir kan begini, oh diperbolehkan, oh iya saya turun, tapi kalau saya tidak boleh, ya saya nggak akan turun. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini dua-duanya ini juga harus saling mengerti aturan begitu ya. Setuju. Gitu. Jadi kalau misalnya emang jangan hanya ngikutin penumpang mau turun di sini ya, tahu masih tiba-tiba di pinggir tol atau di tengah tol diturunin kan nggak mungkin juga, bahaya. Tadi kan nggak enak tuh ngeliatnya kan kayak dikasih himbauan sama polisi, kesannya kayak imigran kayak turun dari ini ya, dari bis gitu ya. Padahal bukan salah mereka. Ilegal banget gitu ya. Tapi balik lagi ini memang menjadi perhatian begitu ya, karena selain ini melanggar aturan yang juga membahayakan. Karena kalau di jalan tol ini pasti kan mobil itu berjalan dengan cepat ya, dengan tinggi. Jadinya jangan sampai nanti itu menjadi sebuah ini ya, mungkin memicu untuk terjadi kecelakaan. So be careful guys. Bisa kecewa disanksi SP3 oleh perusahaan, seorang karyawan industri nikel ini di Halmahera Tengah, Maluku Utara nekat menusuk manajernya dengan pisau. 2 orang terluka sementara pelaku diamankan polisi. Kamera pengawas di perusahaan industri nikel PT Indonesia Weda by Industrial Parks di Kabupaten Halmahera Tengah merekam aksi penyerangan dan penusukan karyawan terhadap seorang manajer. Awalnya, salah satu karyawan datang menghampiri salah seorang manajer, kemudian berbincang, dan tak lama langsung menyerang korban dengan pisau. Sejumlah rekan korban yang kaget berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku yang beringas kembali menyerang korban, tenaga kerja asing asal Cina, Wen Qiang. Usai menyerang, pelaku melarikan diri meninggalkan ruangan. Diduga aksi nekat pelaku lantaran kecewa diberi sanksi SP3 oleh manajernya. Hari ini pelaku sudah diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Halmahera Tengah. Berdasarkan keterangan awal, pelaku melakukan penikaman karena tidak menerima surat SP3 yang diberikan oleh korban, sehingga pelaku melakukan penikaman. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari perusahaan terkait insiden itu dan kondisi kedua korban. Dari Maluku Utara, Halmahera, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo akan menerima kunjungan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Jangan kemana-mana, iNews akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.